Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalista Faustin Safira, saya dari SGD 4. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi blok 2 sistem tubuh, yaitu tentang jaringan, integumen, dan muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal adalah sistem yang terdiri dari otot, jaringan ikat, syaraf, serta tulang dan sendi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang jaringan. Jaringan adalah struktur yang dibentuk oleh kumpulan sel-sel yang hampir selalu mempunyai sifat-sifat morfologi dan fungsi yang sama, beserta matriks dan cairan interselulernya. Di dalam tubuh manusia ada jaringan dasar, yaitu terdiri atas satu, jaringan epitel, yang kedua ada jaringan ikat atau menyambung, yang ketiga ada jaringan otot, dan yang terakhir ada jaringan syaraf. Saya akan menjelaskan tentang jaringan ikat. Jaringan ikat adalah jaringan yang memiliki fungsi untuk mengikat serta menyongkong anggota jaringan yang lain. Pembuatan preparat jaringan. Organ yang akan dibuat preparat akan mengalami serangkaian pengolahan mulai dari fiksasi jaringan dengan formalin, pembuatan blok jaringan, sampai pemotongan dan pengecetan. Menurut cara pemotongannya, preparat dibedakan menjadi yaitu satu, melintan, yang kedua ada membujur, yang ketiga ada miring atau oblik. Komponen jaringan yaitu ada 3, yaitu sel atau selula, yang kedua ada matriks ekstraseluler, dan yang ketiga ada cairan jaringan. Di sini saya akan memperlihatkan gambar dari organ bronkus pada sistem pernapasan yang dipotong melintang dan dilihat di bawah mikroskop. Yang di bagian sini ada tectus epithelialis, yang di sini ada tectus connectivus proprius, yang di sini ada tectus cartilagineus. Bisa dilihat teman-teman. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kulit atau integumen. Kulit dikenal dengan istilah lain yaitu integumen. Kulit terbagi atas 2 bagian utama, yaitu epidermis dan dermis. Epidermis dilapisi epitel squamous kompleks berkeratin, sedangkan dermis yaitu lebih tebal dibandingkan dengan epidermis dan terletak tepat di bawah membran basalis stratum basal epidermis. Terdapat 4 sel utama penyusun epidermis, yaitu ada keratinosit, yang kedua ada melanosit, yang ketiga ada sel Langerhans atau sel dendritik, yang terakhir ada sel Merkel. Untuk dermis terdiri atas 2 bagian, yaitu stratum papilar yang terletak dekat dengan epidermis, yang kedua ada stratum retikular yang terletak dekat dengan jaringan tela subkutanea. Kelenjar kulit yaitu terdiri dari 2, yaitu yang pertama ada kelenjar sebasea atau glandula sebasea, yang kedua ada kelenjar keringat atau glandula sudorifer. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tulang. Tulang merupakan salah satu jaringan terletak di dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai yang pertama menyokong struktur-struktur yang mengandung otot, yang kedua mengandung sumsum tulang di mana darah dibentuk, yang ketiga melindungi organ vital seperti yang terdapat di dalam rongga, tengkorak, dan otot, dan sebagainya. Tulang terdiri atas sel dan bahan intersel yang mengalami klasifikasi yang disebut dengan matriks tulang. Sel tulang ada beberapa, yaitu yang pertama osteosit, yang kedua ada osteoblast, yang ketiga ada osteoklas. Dan di sini saya akan menunjukkan gambar dari osteosis, osteoblast, dan osteoklas. Bisa dilihat teman-teman. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang otot. Otot ada 3 jenis, yaitu otot seklet atau otot rangka yang berperan dalam pergerakan volunter tulang dan tendon. Yang kedua ada otot polos, yaitu berkas otot polos yang mengandung sel-sel otot yang berbentuk spindle atau gelendong. Yang ketiga ada otot jantung, yaitu otot
involunter yang terbatas pada jantung dan bagian proksimal vena pulmonalis, mempunyai seran lintang seperti otot lurik, tersusun dari anastomosis, cabang-cabang otot jantung yang tersusun dalam lapisan-lapisan yang terpisah oleh jaringan ikat. Selanjutnya, sendi, yaitu dua atau lebih tulang dapat bergabung menjadi sendi sehingga memungkinkan pergerakan. Pembentukan tulang terjadi dalam dua cara. Yang pertama ada osifikasi intramembranosa dan yang kedua ada osifikasi endokondral. Selanjutnya yang terakhir saya akan menjelaskan tentang syaraf. Syaraf adalah sistem organ pada hewan yang terdiri atas serabut syaraf yang tersusun atas sel-sel syaraf yang saling terhubung dan esensial untuk persepsi sensoris indrawi, aktivitas motorik volunter dan involunter, organ atau jaringan tubuh, dan homeostasis berbagai proses fisiologis tubuh. Baik, cukup itu tadi dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan masih banyak kata-kata yang keliru dan masih banyak kekurangan. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.